Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sayyara ad-dina maratiba wa darajat wa ja'ala lil ilmi bihi usulan wa muhimmat wa ashhadu an la ilaha illallah haqqan wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sidqan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba', ikhwan fillah, bapak-bapak dan ikhwan sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, minggu ini, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang baik ini, di tempat yang baik ini, ya, di Masjid Al-Madinah, dalam rangka kembali untuk menuntut ilmu syar'i, kembali menuntut ilmu agama. Selawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, ya, kembali lagi kita bertemu pada kesempatan kali ini membahas tentang hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang mana pada kesempatan sebelum liburan, ya, kita telah menyelesaikan berapa hadis? 3, ya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan 3 hadis. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba, ya, mungkin tidak terlalu lama waktunya, kita akan mencoba membahas tentang hadis yang keempat. Hadis yang keempat. Tafadhal ya akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wal alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir li syekhina wal walidayhi wa li jami'il muslimin. Qala al mu'allifu rahimahullahu ta'ala an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misla zalika summa yakunu mudghatan misla zalik summa yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katsbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyyun aw sa'idun fa wallahi alladzi la ilaha illa ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli an-nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wal Muslim. Baik. Ahsanta, barakallahu fikum. Al-hadis ar-rabi', hadis keempat dari hadis Arba'in An-Nawawi. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman, salah seorang sahabat, Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan beliau adalah salah seorang sahabat senior yang wafat pada tahun 32 Hijriah, dan beliau termasuk minas sabiqinal awwalin, ya, termasuk sahabat-sahabat yang masuk Islam di awal-awal. Termasuk sahabat yang masuk Islam di awal-awal. Di sini beliau membawakan sebuah hadis. Kata beliau, qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepadaku Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang shadiq, orang yang benar, al-masduq, dan dibenarkan, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman.
Di dalam naskah ini tidak ada tambahan nutfah, hanya disebutkan arba'ina yauman. Nah, tanpa tambahan nutfah di dalam naskah yang ana baca. Ya, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di batoni ummi, di perut-perut ibu-ibu kalian, atau setiap manusia. Arba'ina yauman, selama 40 hari dikumpulkan. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian menjadi 'alaqah. 'Alaqah ini adalah segumpal darah. 'Alaqah dari nutfah menjadi 'alaqah, segumpal darah, mithla dzalik, seperti yang demikian. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian menjadi segumpal daging. Dari darah menjadi segumpal daging. Tsumma yursalul malak, kemudian dikirimlah malaikat kepada mudghah ini. Dikirimlah malaikat kepada mudghah ini. Fayanfukhu fihi ruh, kemudian ditiupkan ke dalamnya ar-ruh, ditiupkan di dalamnya ar-ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan kemudian malaikat diperintahkan untuk mencatat 4 perkara dari mudghah ini. Bikatsbi rizqihi, yang pertama ditulis rezekinya, dicatat rezekinya. Wa ajalihi, kemudian ajalnya. Wa amalihi, kemudian amalannya. Wa syaqiyun am sa'idun, kemudian ya kehidupannya, apakah dia termasuk orang yang berbahagia atau orang yang sengsara. Orang yang berbahagia atau orang yang sengsara. Ada 4 hal. Fawalladzi la ilaha ghairuh, dan demi zat yang tiada Tuhan selainnya, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala, demi Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Sesungguhnya ada di antara kalian seseorang yang benar-benar mengamalkan amalan penghuni surga. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', ya, sampai-sampai antara dia dan surga dengan amalan tadi, amalan penghuni surga itu tidaklah kecuali hanya sejengkal saja. Tinggal sejengkal udah masuk surga. Nah, fayasbiqu alaihil kitab, tapi telah ditentukan kitab atau takdir yang telah mendahulunya, sudah didahului oleh takdir orang ini. Fayamalu bi amali ahlin nar, dan ternyata orang ini ditakdirkan dengan beramal amalan neraka. Ya, fayadkhuluha, kemudian orang ini akhirnya masuk ke dalam neraka. Orang ini masuk ke dalam neraka. Dan kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Ada seseorang di antara kalian, ya, yang benar-benar beramal dengan amalan penghuni neraka. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sampai-sampai neraka dan dia itu hanya tinggal sejengkal. Sudah sangat dekat. Fayasbiqu alaihil kitab, kemudian orang ini ternyata telah didahului oleh takdir yang mendahului orang tersebut. Ya, fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Kemudian orang ini beramal dengan amalan ahli surga, fayadkhuluha. Orang ini pun akhirnya masuk ke dalam surga. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, beliau sebelum menceritakan hadis ini, kita perhatikan beliau mengucapkan apa? Wa huwa shadiqul masduq, dan Nabi SAW adalah orang yang benar dan juga dibenarkan. Kenapa? Wallahu a'lam, ya, disebutkan oleh para ulama, beliau mengucapkan perkataan ini karena
apa yang akan beliau kabarkan ini berhubungan dengan dua perkara gaib. Apa yang akan beliau kabarkan dari hadis Nabi SAW ini berhubungan dengan perkara gaib. Dan para sahabat begitu mendengar perkara gaib ya yang diwahyukan kepada Nabi SAW, apa kata mereka? Sami'na wa ta'na. Di sini beliau menyampaikan ya, Nabi SAW menjelaskan tentang dua perkara gaib. Perkara gaib yang pertama adalah perkara fase proses penciptaan manusia saat masih dari janin ya, di janin. Bagaimana proses penciptaan manusia? Ini masalah gaib yang pertama. Loh, kenapa masalah gaib, Ustaz? Padahal zaman sekarang canggih, ketahuan ya. Biar kita tanya sama orang-orang yang hamil, ketahuan, oh ini anaknya laki-laki, anaknya perempuan, padahal nggak tampak di luar. Naam, itu zaman sekarang ya, zaman sekarang. Ilmu pengetahuan sudah maju. Ilmu pengetahuan sudah sangat maju. Bagaimana zaman dahulu? Zaman di mana ilmu masih terbatas. Ya. Ilmu kedokteran itu tidak seperti sekarang. Oleh sebab itu, hal-hal yang berhubungan dengan janin ya yang ada di dalam perut pada zaman dahulu itu adalah perkara gaib. Pada saat itu adalah perkara gaib, tidak seperti sekarang. Di sini pada saat itu menjelaskan tentang perkara gaib, hal yang terjadi di dalam perut. Kemudian yang kedua, masalah gaib yang kedua adalah masalah takdir. Adalah masalah takdir. Dan kemudian ya di sini kita sedikit menjelaskan dari sisi riwayat. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Kama dzakara al-musannif, seperti yang disebutkan oleh musannif Al-Imam An-Nawawi. Fahuwa minal muttafaqi alaih. Ya, ini termasuk hadis muttafaqun alaih. Illa annahu laisa bihadzal lafz inda ahadihima. Namun hanya saja lafaznya tidak seperti yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di Sahih Al-Imam Bukhari atau di Sahih Al-Imam Muslim. Fasiyaqatul warida indahima takhtalifu anhu, ya berbeda. Intinya riwayatnya berbeda dengan yang disebutkan musannif, namun maknanya sama. Kemudian ya di sini beliau menjelaskan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Sesungguhnya setiap kalian itu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut kalian, di dalam perut ibu-ibu kalian, ya, setiap manusia itu diciptakan penciptaannya di dalam perut ibu-ibu mereka selama 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, ya, kemudian menjadi segumpal darah seperti itu. Misla dzalika berarti kita artikan juga 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian 40 hari juga menjadi mudghah. Tsumma yursalul malak, kemudian diutuslah malaikat kepada mudghah tersebut. Taib. Dalam masalah ini ya terjadi khilaf di antara ulama. Kapan takdir dituliskan di dalam perut atau dituliskan bagi janin? Ya, karena ada hadis yang lain, dari sahabat Huzaifah bin Asid Al-Ghifari. Beliau meriwayatkan, ya, hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim, ya. Beliau meriwayatkan idza marra bin nutfah tintani wa alba'un lailah ba'atsallahu ilaiha malakan. Al-hadis, ya, hadisnya panjang. Ya, di sini disebutkan bahwasanya jika air mani itu telah melewati 42 hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus kepadanya malaikat. Kemudian lanjutannya yang Anda artikan, ya, kemudian diciptakan
maka Allah Subhanahu wa taala membuat ya diciptakan telinga, diciptakan penglihatan, lalu diciptakan tulangnya, lalu diciptakan kulitnya, sampai akhirnya setelah semua itu kemudian malaikat berkata. Sumaya qala ya Rabbi adzakarun am untha? Apakah akan diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya berhukum dengan kehendaknya sesuai dengan masyiat ya. Allah Subhanahu wa taala kehendaki demikian, lalu malaikat mencatat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuai dengan kehendaknya, malaikat catat. Kemudian, ya Rabb, bagaimana dengan amalannya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya tetapkan sesuai yang Allah tetapkan, kemudian malaikat catat. Kemudian rezekinya bagaimana ya Allah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada malaikat sesuai dengan ketetapannya, sesuai dengan kehendaknya, dan malaikat pun catat. Dan malaikat tidak menambah dan juga tidak mengurangi dari catatan tersebut. Ini hadis dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari. Ya. Ruh ditiup setelah 42 atau 43 hari. 43 hari di dalam perut. Dan kemudian dibentuklah apa? Mudghah ini. Dibentuklah mudghah ini menjadi janin, menjadi seorang insan. Kemudian ditetapkan 3 perkara tadi, ya, ditetapkan 3 perkara tadi. Namun di hadis ini, ya, di hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya di sini dijelaskan ya, takdir itu, catatan takdir itu ditetapkan setelah 40 hari yang ke-3, yaitu pada saat setelah 4 bulan ya, 40 hari yang ke-3 itu setelah 4 bulan, 120 hari. Setelah 120 hari. Sedangkan di hadis yang ini ya, Afwan tadi Anda menyebutkan ruh, ini belum pembahasan tentang ruh ya. Ini pembahasan kapan takdir ditulis bagi janin. Di hadis dari Hudzaifah ibn Asid Al-Ghifari bahwasanya catatan takdir ditulis setelah 42 hari. Catatan takdir ditulis setelah 42 hari. Sedangkan di hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, catatan takdir ditulis setelah 4 bulan. Catatan takdir ditulis setelah 4 bulan. Bagaimana ini? Ada ta'arud ya, sangat-sangat kontras perbedaannya. Yang satu mengatakan setelah 42 hari. Dan keduanya sahih. Hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sahih ya. Bagaimana ini? Nah, di antara ulama ada yang merojihkan salah satunya, mengatakan bahwasanya ruh ditiup atau catatan takdir ditiup ya setelah 43 hari. Catatan takdir itu ditentukan setelah 42 hari berdasarkan hadis Hudzaifah. Namun ulama yang lain juga mengatakan tidak. Kalau zahir hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, catatan takdir itu ditulis setelah 120 hari. Namun di sini ada perkataan yang sangat bagus dari Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah ya, beliau menjelaskan wa kitabatul maqadir taqa'u fir rahim marlatain, dan penulisan takdir manusia di dalam rahim itu terjadi 2 kali. Ya, beliau menerapkan kaidah al-jam'u aula min tarjih ya, menjamak hadis itu lebih aula, lebih utama daripada mentarjih. Dan di sini juga beliau mendatangkan perkataan ya, kemudian beliau berkata yang pertama ya, kitabatu maqadir, penulisan takdir itu terjadi 2 kali. Yang pertama ba'dal arba'in al-ula fi awwalis tsaniyah ya. Yang pertama itu setelah 42 hari yang pertama. Dan ini berdasarkan hadis siapa tadi? Hadis Hudzaifah ibn Asid radhiyallahu anhu. Lalu kemudian yang kedua wasaniya ba'dal arba'ina tsalitsah. Kemudian yang kedua
itu terjadi setelah 120 hari, 40 hari yang ketiga. 40 hari yang ketiganya maksudnya 120 hari, yaitu pas 4 bulan. Pas 4 bulan. Ya. Wa huwal mazkuru fi hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan ini disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya. Wal qawlu bi kitabatil maqadir marrataini huwa alladhi tajtami'u bihil adillatu wa tadullu alaih. Dan penulisan takdir 2 kali inilah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil. Kalau kita mengumpulkan semua dalil, maka akan kita dapatkan bahwasanya kata beliau penulisan takdir itu 2 kali, ya, bukan hanya 4 bulan, bukan juga hanya 42 hari pertama, namun ternyata 2 kali. Berdasarkan perkataan beliau. Waqtarahu Abu Abdullah Ibnul Qayyim, dan pendapat inilah yang dipilih oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabit Tibyan, dalam kitab At-Tibyan, wa Syifa'ul Alil, dalam kitab Syifa'ul Alil, wa Hasyiyatu Tahdzibi Sunani Abi Dawud, dan dalam kitab Hasyiyah Tahdzibi Sunani Abi Dawud, wa waqa'a tikraru kitabatil maqadir ta'kidan li thubutiha wa nufuziha. Dan kenapa penetapan penulisan takdir itu 2 kali? Untuk benar-benar menegaskan hal tersebut, Jadi jelas ya di sini bahwasanya penulisan takdir itu adalah 2 kali berdasarkan apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin. Dan ini pendapat yang beliau pilih, ya. Di sini beliau menjamak dalil, menggabungkan 2 dalil. Kemudian wa qawluhu thumma yursalul malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi 4 kalimat. Kemudian setelah ditetapkan seperti tadi, maka dikirimkan, ya, setelah menjadi mudghah dikirimkan malaikat kepada mudghah tersebut. Wa yu'maru bi 4 kalimat, dan malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat 4 perkara, Waqa'a fi riwayati lil Bukhari, ya, waqa'a fi riwayatin lil Bukhari at-tasrihu bi anna an-nafakha mutaakhirun an kitabatil kalimatil mazkurah. Disebutkan, ya, secara jelas dalam riwayat Al-Imam Bukhari bahwasannya peniupan ruh, sekarang masalah kapan ditiupkan ruh, ya, kapan ditiupkan ruh. Di sini juga ulama khilaf, ya, ada yang mengatakan setelah 42 hari berdasarkan hadis Huzaifah tadi. Dan juga ada yang mengatakan enggak, zahirnya dari hadis itu, dari hadis Abdullah bin Mas'ud, setelah 4 bulan. Di sini secara jelas, ya, dalam riwayat Bukhari disampaikan bahwasanya peniupan ruh itu terjadi setelah penulisan 4 catatan tadi, ya. Malaikat diperintahkan dengan 4 catatan terlebih dahulu, kemudian malaikat, ya, diperintahkan untuk meniupkan ruh di dalam janin tersebut, ya. Dan fatakdirul kalam, kata beliau yang kita dapatkan dalam Sahih Bukhari, summa yu'maru bi 4 kalimat summa yunfakhu fihi ruh, ya. Kemudian ditiupkan, kemudian malaikat, ya, diperintahkan untuk menulis catatan untuk janin ini 4, ya, 4 hal, 4 perkara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh, ya. Jadi dalam riwayat Bukhari ini menafsirkan riwayat Abdullah bin Mas'ud dengan mengatakan summa, dan summa itu mengatakan tartib, untuk tartib. Jadi di sini, ya, dalam riwayat Bukhari, sekali lagi dalam riwayat Bukhari, ya, kebalikannya summa yu'maru bi 4 kalimat summa yunfakhu fihi ruh, wa hiya riwayatun mufassiratun lil atfil musawwa huna bil wawi, fa innal atfal mazkur indal Bukhari huwa bi summa wa hiya taqtadi tartib wa ta'qib. Ya, intinya bahwasanya riwayat Bukhari ini menafsirkan riwayat dari
Abdullah ibn Mas'ud yang datang dalam dua riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, dan ini di dalam riwayat ini menggunakan kata-kata summa, bukan waw. Bukan waw. Ya, ini sedikit masalah yang detail ya. Jadi bisa anak-anak mungkin teman-teman yang di TD bisa ditandai ya, bisa ditandai. Nah, kemudian di sini itu tentang masalah yang pertama ya, disebutkan juga di sebuah ayat ya, bahwasanya fase penciptaan manusia itu ada 7. Disebutkan fase penciptaan manusia itu ada 7. Disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Ya, kami telah menciptakan manusia itu dari sulalah. Dan sulalah itu adalah saripati tanah, sulalatin min tin. Ini fase yang pertama. Proses penciptaan manusia itu yang pertama dari saripati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan sulalah ini nutfah. Dan nutfah itu adalah air mani, ya, fi qararin makin, di tempat yang kokoh, yaitu di rahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mengabarkan di dalam ayatnya, "Tsumma ja'alnahu nutfatan faja'alnahu 'alaqah." Kemudian dari nutfah kami jadikan 'alaqah. Kemudian dari 'alaqah kami jadikan mudghah. Kemudian dari mudghah kami jadikan dia izama. Ya, kemudian dari mudghah kami jadikan dia izama. Fakasawnal izama lahma. Kemudian dari tulang itu kami bungkus dengan daging. Tsumma ja'alnahu khalqan akhar. Ya, kemudian setelah itu kami jadikan dia sesuatu yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, Maha suci Allah. Ya, Maha suci Allah, dan Allah adalah sebaik-baik pencipta. Ya, sebaik-baik pencipta. Kita lihat yang pertama tadi, ya, fase proses penciptaan manusia, sulalah, saripati tanah, kemudian nutfah, kemudian air mani, kemudian alaqah. Alaqah adalah tadi gumpalan darah. Mudghah, kemudian yang keempat, fase yang keempat adalah segumpal daging. Kemudian menjadi izam, menjadi tulang. Kemudian dari izam Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakasawnal izama lahma. Kami jadikan ya tulang itu dibungkus dengan daging. Kemudian yang terakhir kami jadikan dia ciptaan yang baru. Ya, kami buat dia ciptaan yang baru. Ya, dan ini bisa kita baca di surah Al-Mu'minun, proses penciptaan manusia. Kemudian ada lagi di surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'si fa inna khalaqnakum min turab." Sesungguhnya ya wahai manusia, kalau kalian ragu terhadap hari kebangkitan, perhatikanlah, ya sesungguhnya kami menciptakan kalian dari turab, dari tanah. Tsumma min nutfah, kemudian dari air mani. Tsumma min 'alaqah, tsumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah linubayyina lakum. Ya, kemudian dari air mani itu kami jadikan 'alaqah. Ya, dari 'alaqah kami jadikan mudghah, dan begitulah kami menciptakan manusia. Ya, kami menciptakan manusia. Di sambungan ayatnya Allah menceritakan bahwasanya ada anak-anak yang lahir kemudian wafat, dan ada yang ditangguhkan sampai waktu hidupnya, dan itulah proses penciptaan manusia. Dan ini adalah masalah gaib, ya, masalah penciptaan janin. Dan saat dulu itu belum ada ilmu pengetahuan yang mengetahui bahwasanya janin ini di dalam perut sehat, janin ini laki-laki atau perempuan. Ini adalah ilmu gaib pada saat itu. Nah, barakallahu fikum. Lalu kemudian yang kedua, masalah gaib yang kedua
adalah masalah takdir. Ya, masalah takdir. Dimulai dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa qauluhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya seseorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amalan penghuni surga. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira, sampai antara dirinya dan surga itu hanya tinggal sejengkal lagi. Fayasbiqu alaihi alkitab, ya, kemudian kitab takdir, catatan takdir mendahului orang tersebut. Fayamalu bi amali ahlin nar, akhirnya orang ini beramal dengan amalan penghuni neraka. Fayadkhuluha, orang ini masuk ke dalam neraka akhirnya. Orang ini akhirnya masuk ke dalam neraka, ya. Di sini, ya, tujuan kita beriman kepada takdir, ya, tujuan kita beriman kepada takdir adalah yang pertama, kita tidak sedih dengan apa yang menimpa kita. Yang pertama, kita tidak sedih dengan apa yang menimpa kita. Semuanya sudah ditakdirkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan khalaqas samawati wal arda. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi itu sebelum penciptaan langit, takdir, ya, catatan takdir itu telah Allah Subhanahu wa taala buat di Lauhil Mahfuz itu sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, ya, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Lalu apa yang kita risaukan? Ya, fulan bin fulan hari ini ditimpa sakit. Itu sudah ditakdirkan. Fulan bin fulan, ya, hari ini ada musibah yang menimpanya. Kalau kita beriman kepada takdir, ya, kita tidak risau. Maka ketahuilah apa-apa yang Allah tetapkan itu pasti akan terjadi. Apa-apa yang Allah tetapkan itu pasti akan terjadi. Apa-apa yang akan mengenaimu itu pasti akan mengenaimu. Ya, pasti akan ditakdirkan. Apa-apa yang Allah takdirkan untukmu itu akan menimpamu. Mau kemanapun kamu pergi pasti akan menimpamu. Karena itu sudah Allah takdirkan. Dan segala sesuatu yang Allah takdirkan tidak akan menimpamu, itu tidak akan menimpamu. Jadi kita tidak perlu risau. Semuanya sudah Allah tulis. Semuanya sudah Allah tulis. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan kita beriman kepada takdir adalah supaya kita tidak ujub dengan amalan kita. Kita tidak ujub dengan amalan kita. Ya, amalan soleh yang kita kerjakan sekarang, apabila kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tidak menjadi ujub dengan amalan soleh itu. Ya, kita tidak menjadi ujub dengan amalan soleh yang kita lakukan. Kenapa? Sejatinya kita bisa beramal soleh itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat hadis ini, ya, kita melihat akhir hadis ini, kita seharusnya takut. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana akhir kesudahan kita. Apakah kita akan berakhir dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk? Waliyazubillah. Nah, kita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian dan demikian. Di sini Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin mengatakan huwa bi'tibari ma yabdu linnas. Ya, dari hadis ini, ya, dari hadis ini kita perhatikan inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya seseorang di antara kalian itu benar-benar beramal dengan amalan penghuni surga. Al-hadis. Kata beliau, huwa bi'tibari ma yabdu linnas. Ini berdasarkan dengan apa yang dilihat oleh manusia. Ini berdasarkan apa yang dilihat oleh manusia. Manusia melihat, oh, seseorang ini melakukan amalan soleh, seseorang ini melakukan amalan penghuni surga. Nah, manusia yang melihat. Kenapa? Kenapa ini bukan hakikatnya orang yang benar-benar beramal surga tiba-tiba masuk neraka? Bukan seperti itu hakikatnya, tapi maksudnya seseorang beramal soleh itu yang tampak di hadapan manusia.
ya, yang tampak di hadapan manusia. Li hadithi Sahal ibn Sa'ad, karena ada hadis lain dari Sahal ibn Sa'ad, sahabat Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yazharu linnas. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang beramal dengan amalan penghuni surga fima yazharu linnas, yang tampak di hadapan manusia. Yang tampak di hadapan manusia. Al-hadis. Hatta sampai kemudian Nabi SAW berkata, qala wa inna rajula la ya'malu bi amali ahlin nar fima yazharu linnas. Ada seseorang laki-laki yang beramal dengan amalan penghuni surga. Fima yazharu linnas, yang tampak di hadapan manusia. Kemudian orang ini ternyata adalah penghuni neraka. Fayadkhuluha. Ya, orang ini dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian ada seorang laki-laki yang beramal dengan amalan penghuni neraka yang tampak di hadapan manusia. Namun akhirnya ternyata orang ini adalah penghuni surga. Ya, orang ini adalah penghuni surga. Hadisnya muttafaqun alaih. Fala amilu bi amali ahli jannah al-kainu min ahli nar wa ya'malu bi amalihim fima yazharu wa lahu fi batinihi khasisatun yukhfiha. Ya, seseorang penghuni surga, ya, atau afwan, di sini disebutkan orang yang beramal dengan amalan penghuni surga. Ya, orang yang beramal dengan amalan penghuni surga namun ditakdirkan masuk ke dalam neraka. Ternyata apa? Ternyata orang ini beramal dengan amalan penghuni surga yang tampak di hadapan manusia, namun di hatinya terdapat khosisah. Apa itu khosisah? Khosis itu sesuatu yang rendah, sesuatu yang buruk, rodi', ya, sesuatu yang jelek. Di dalam hatinya ada sesuatu yang jelek. Fayasbiqu alaihil kitab, dan takdir ini sudah mendahului orang ini. Fataglibu alaih, orang ini kalah dengan hal tadi, dengan khosisah yang ada di dalam hatinya. Orang ini beramal dengan amalan ahli surga, membaca Quran, salat, ya. Kemudian semua amalan-amalan soleh, yang mana amalan soleh adalah amalan penghuni surga. Namun hatinya ternyata tidak beres. Hatinya tidak beres. Ternyata dia beramal untuk manusia. Ternyata dia beramal untuk dipandang orang, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan penghormatan, dan dia melakukannya saat sedang beramal dengan amalan soleh di hadapan manusia. Kemudian meninggal, manusia mengatakan, Masya Allah, orang ini meninggal dalam keadaan baik, sedang membaca Al-Quran, sedang sholat. Ya, itu adalah iktibar, ya, pandangan manusia. Itu adalah pandangan manusia, dan kita menghukumi sesuai dengan yang kita lihat. Kita hukumi sesuai dengan yang kita lihat. Namun masalah hati, sekali lagi masalah hati, ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mendapatkan orang ini hatinya, ya, adalah beramal untuk yang lain. Dia mungkin beramal karena ujub, beramal merendahkan orang lain, ya, merasa bahwasanya dia lebih baik, amalannya lebih bagus, ya, kemudian meninggal. Dan ini bisa menjadi sebab, ya, seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga, kemudian di dalam hatinya ada khosisah, ada keburukan, kalah dengan keburukan tersebut, akhirnya dia menampakkan, ya, bahkan dia menampakkannya dengan amalan, misalnya di akhir hidupnya, karena khosisah, karena keburukan yang ada di hatinya tadi, dia menampakkan amalan akhirnya. Ternyata di akhir hayatnya qadarullah, ya, dengan takdir Allah, dia mencuri. Waliyadzubillah. Di akhir hayatnya dia berzina, yang sebelumnya terkenal orang ini orang yang soleh. Kemudian bisa jadi dengan amalan-amalan yang menghantarkan ke neraka, amalan-amalan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa dikatakan adalah meninggal dalam keadaan yang buruk. Meninggal dalam keadaan yang buruk. Seseorang yang meninggal bermaksiat kepada Allah,
Naam, dia meninggal dalam keadaan yang buruk. Kemudian dikatakan seseorang wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli nar. Ada seorang laki-laki yang dia beramal dengan amalan penghuni neraka, bermaksiat. Orang ini bermaksiat, ya. Mungkin kita, sebagian kita atau bahkan kita ya memandang sinis. Orang ini bermaksiat. Ya, kita pandang sinis. Kita merendahkan. Tapi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan di dalam diri orang tersebut apa? Hidayah. Sehingga di akhir hayatnya orang ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah bertobat, akhirnya meninggal dalam keadaan bertobat dan meninggal dalam keadaan baik. Wallahu alam, kita sampaikan di sini dulu. Nanti mungkin kita lanjutkan sedikit setelah azan Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan sedikit pembahasannya. Itu ya tadi bahwasanya seseorang yang dia beramal, ada seseorang yang beramal ya ahli maksiat. Kemudian di akhir hayatnya Allah anugerahkan kepada orang tersebut ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia meninggal dalam keadaan bertobat, maka sejatinya dia meninggal dalam keadaan baik. Ya, dia meninggal dalam keadaan baik. Dan inilah qalaqun, ya, inilah gundah gulana yang dialami oleh orang-orang soleh, ya. Orang-orang soleh, ya, mereka dahulu itu qalaq, benar-benar gelisah, ya, benar-benar gelisah. Mereka itu menjadi sangat-sangat kepikiran dengan akhir hidup mereka. Ya, mereka itu sangat-sangat gelisah dengan akhir hidup mereka, ya. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, al-imam, ya, beliau pernah menangis. Ya, beliau pernah menangis setelah mengatakan, aku takut seandainya keimananku dicabut di akhir hidup. Ya, keimanan yang kita tahu, ya, keimanan yang Allah berikan kepada kita, kemudian dicabut di akhir hidup kita, kita nggak tahu bagaimana akhir hidup kita. Betapa banyak, ya, betapa banyak orang-orang yang dia dahulu bergelimang dengan kemaksiatan, ya, ternyata sekarang menjadi pembela sunnah, pembela tauhid, pembela agama Allah. Banyak sekali. Dan kalau kita membaca kisah-kisah para salafus soleh, terkadang kita mendapatkan, ya, terkadang kita mendapatkan. Dan juga banyak, ya, orang-orang yang dia awalnya pembela sunnah, pembela tauhid, pembela agama, ya, namun di akhir hidupnya waljazubillah, ya, mendapatkan akhir yang buruk. Pernah ada satu kisah yang sampai ke saya, ya, salah satu teman sekelas waktu itu menceritakan kepada saya, dan awalnya saya nggak percaya, awalnya anak nggak percaya. Ternyata memang ada setelah dicari. Ini adalah kisah seorang yang bernama Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi, ya, beliau ini dulunya seorang ulama tauhid, ya, ulama tauhid, pembela tauhid, pembela sunnah. Bahkan beliau ini banyak menciptakan karya yang hebat, ya, buku-buku yang luar biasa. Salah satu buku yang sangat bagus yang sampai sekarang ada, kalau dicari dapat, namanya As-Sira' Bainal Islam wal Wasaniyah. Ya, As-Sira' Bainal Islami wal Wasaniyah. Perang antara Islam dan Wasaniyah. Wasaniyah apa? Penyembah berhala. Ya. Ini kitab yang sangat bagus untuk membantah argumen-argumen orang ateis. Bagus sekali kitabnya. Ya. Abdullah Al-Qasimi. Namun qadarullah, ya, waliyazubillah, beliau meninggal dalam keadaan ateis. Beliau meninggal dalam keadaan ateis. Padahal beliau membuat kitab yang membantah ateis. Namun beliau meninggal dalam keadaan ateis. Oleh sebab itu, ya ikhwan, kita nggak tahu, ya, bagaimana akhir hidup kita. Dan salah satu tujuan kita beriman kepada hari akhir adalah supaya kita tidak ujub dengan amalan kita.
ya, kita tidak ujub dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan bacaan Quran kita, ya, kita tidak merendahkan orang lain, ya, kita tidak mudah seuzon kepada orang lain, kita tidak seuzon kepada orang lain, ya. Semua ini amalan-amalan hati, ya, semua ini amalan-amalan hati. Yang mana kalau misalnya salah satu hal, ya, yang dapat membuat seseorang itu meninggal dalam keadaan baik atau keadaan buruk, itulah perkara hati tadi. Perkara hati. Dari mana? Dari hadis ini tadi, hadis Sahal bin Sa'ad, ya, yang mana saat seseorang ini dia beramal dengan amalan penghuni surga namun hatinya tidak beres, ya, dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, ya. Bisa jadi seseorang berjalan di pasar atau berjualan di pasar, ya, berjualan sambil zikir, nggak ada yang tahu dia pakai masker, ya, sambil zikir subhanallah ngitung, meninggal, nggak ada yang tahu, orang kiranya dia hanya berjualan, ternyata meninggal dalam keadaan baik, sedang berzikir, ya, sedang berzikir. Atau seseorang yang dia, ya, biasa-biasa saja namun hatinya ternyata sedang mengingat Allah, hatinya sedang mengingat Allah, tegak, ya, mungkin di pinggir sungai tegak melihat sungai, melihat ini, namun ternyata hatinya ta'zim, membesarkan Allah, mengagungkan Allah dengan melihat pemandangan alam, tadabbur, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Meninggal. Ini adalah meninggal dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan baik. Dan bisa jadi ada seseorang membaca Quran, ya, beramal soleh, namun hatinya ternyata itu tadi, terdapat penyakit-penyakit hati, wal yazubillah, ya, ternyata dia meninggal pada saat itu, dan ini meninggal dalam keadaan jelek. Oleh sebab itu, ya ikhwah, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita memperhatikan hati kita, terus kita perhatikan, ya, terus kita perhatikan, kita jaga hati kita, ya, selalu diingatkan, ya, sebelum beramal, saat beramal, dan setelah beramal, ya, setelah beramal kita susah mendapatkan namanya keikhlasan dalam beramal, menjaganya pun sulit. Terkadang setelah beramal, selang berapa waktu, mungkin sebulan, mungkin 2 tahun, ya, ada rasa ingin menceritakan amalan itu, ya, yang telah lalu, ingin diceritakan, ini ada amalan bagus, yang mana pada saat itu nggak ada yang tahu amalan itu kecuali kita, ya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hati kita, ya. Kalau misalnya bisa kita menyembunyikan amalan itu, ya, salah satunya supaya kita tidak ujub dengan apa yang telah kita lakukan, ya, kita lakukan, kecuali syiar-syiar Islam yang telah disebutkan oleh para asatizah kita. Nah, syiar-syiar Islam, ya, salat berjamaah, ya, azan, kemudian syiar-syiar Islam yang lain yang bisa kita lakukan, yang harus dinampakkan kita nampakkan. Namun kita selayaknya, kita sejogjanya juga mempunyai amalan rahasia, ya, amalan rahasia, amalan pamungkas, ya, yang bisa kita pakai, ya, yang kita bisa gunakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga dengan yang sedikit ini bisa memotivasi, dan juga apabila ada kesalahan kata, ana mohon maaf kepada Allah, ana mohon ampun. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.